Itu ular warnanya hitam, mungkin karena lagi diam ditidurin sama si Angga, akhirnya dia pun jalan. Jadi ular tuh panjang, begitu di center tuh pokoknya nggak habis-habis, mungkin sekitar 10 detik lah. Itu apa katanya, itu apa? Kalau dilihat sih itu ular, saya bilang itu ular gitu kan. Terus kita gimana gitu kan, saya mau pulang katanya. Iya saya juga sama mau pulang gitu kan. Di dalam ketakutan itu tiba-tiba ada suara, pokoknya suara dari belakang, tapi di bawah, karena disitu kan ada jurang, suara itu dari bawah. Udah kamu yang tenang, kamu naik lagi ke atas. Suara cuma gitu, udah kamu yang tenang, kamu naik lagi ke atas. Di center dilihat suara siapa itu nggak ketemu. Kita pun udah nggak, kita ikutin aja, kita naik lagi ke atas, hampir sekitar 3 jam. Saat naik itu si Angga tuh tiba-tiba mau lari. Setiap dia mau lari, saya tarik tasnya. Udah kamu yang tenang, jangan panik, kamu kan yang pernah ke gunung ini gitu, saya bilang. Saya belum pernah gitu. Enggak, saya mau pulang. Iya tenang, tapi yang tenang gitu, maksudnya jangan sampai kamu panik, nanti bisa malah bahaya gitu. Tiba-tiba itu ada tulisan pos, bukan tulisan pos sih sebetulnya, tulisan arah pos 1, pos Sangga Buana 1 arah panah gitu. Belok ke sini. Ketika diikutin tuh akhirnya nyampe. Tiba-tiba udah ada di pos gitu, cuma berapa meter lah dari arah panah itu, nyampe di pos. Betul itu pos Sangga Buana 1, di center itu memang ada pelangnya. Akhirnya selama perjalanan sekitar 1,5 jam lah. Mungkin pada waktu itu udah pukul tengah malam, jam 12 atau jam 1, posisinya jam segitu. Di bawah itu ada senter cahaya itu banyak gitu, di bawah itu ada cahaya senter banyak. Dalam hati, wah seneng nih ketemu banyak orang, jadi nggak terlalu khawatir gitu, pikir saya. Sudah kita samperin, memang di situ banyak orang-orang lagi pada istirahat, ada yang tidur, ada yang hanya duduk-duduk, ada hanya yang beristirahat santai, ada. Cuma anehnya ekspresi mereka itu nggak ada yang cuma di datar gitu, nggak ada yang ngobrol lah, nggak ada. Cuma kadang-kadang terdengar seperti orang ngomong nggak jelas gitu. Kok orang ini tuh pakaiannya beda gitu, seperti pada itu mungkin tahun 90-an lah, masih pakaian-pakaian zaman dulu. Mungkin saya pikir, oh ini orang komunitas pendaki zaman dulu apa gimana, saya nggak ngerti gitu kan. Ketika saya sampai di rombongan itu, tiba-tiba ada satu orang yang bertanya kepada saya, "Mas mau naik apa mau turun?" "Enggak, kita mau turun," gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Mas dari mana?" "Dari Cirebon." Saya bilang, "Dari Cirebon." "Ini dari mana semua ini?" gitu kan. Saya tanya lagi gitu. Orang itu bilang, "Saya dari Indramayu." Terus dia bilang, "Yang ini dari Bekasi, yang ini dari Cirebon." Dia sambil nunjuk-nunjuk satu persatu. Ada yang bilang yang ini dari Majalengka, pokoknya dia menyebutkan orang-orang di situ tuh, dia dikasih tahu dari mananya. "Mas, kalau mau turun saya ikut ya," katanya gitu. Dia bilang gitu. "Yaudah bareng aja, saya juga pengen bareng gitu kan. Maaf ya Mas kalau kita ngerepotin," katanya gitu. "Soalnya kita di sini tuh nggak tahu jalan, kita mau pulang tuh bingung," katanya gitu. Saya juga pengen ikut pulang, cuma saya bingung, soalnya nggak ada yang tahu jalannya kemana. "Yaudah kalau gitu saya di depan, Mas-masnya ikut aja di belakang," gitu. Akhirnya begitu, "Yaudah kalau gitu Mas-masnya di belakang aja, kita di depan." Langsung tuh yang tidur apa gitu pada bangun, ada yang dibangunin, ada gitu. "Ayo kita jalan lagi," katanya gitu. Mereka ya seperti terlihat biasalah, pakai tasnya dipakai gitu kan. Terus yang minum ya ada yang minum dulu gitu. Nah, pada saat perjalanan itu sekitar 5 menit mereka minta istirahat. Ada yang bilang, "Mas istirahat dulu Mas, ada yang sakit," gitu kan. Saya istirahat. Nah, ketika istirahat, anehnya mereka tuh langsung tidur, semua tidur gitu. Nggak ada yang duduk, nggak ada yang
minum atau makan semua tidur gitu. Ayo mas jalan lagi gitu. Nah itu langsung tuh bangun semua, mereka pun siap-siap kita jalan. Ada keanehan di sekitar, kalau di jalur Linggarjati itu ada pos namanya pos Pangalap. Ketika sampai di pos Pangalap, mereka bilang lagi, mas istirahat mas gitu. Ada yang sakit. Nah begitu kita istirahat, mereka tidur semua. Tidur. Ini yang sakit yang mana gitu, dalam hati saya bertanya. Begitu di sana tuh semua tidur. Tidurnya pulas gitu. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada, pokoknya semuanya tidur. Di pos Pangalap itu tiba-tiba ada keanehan terjadi pada teman saya itu, si Angga. Seingat saya Angga itu ada di samping sebelah kanan saya. Terus dia bilang pengen kencing. Dia tuh nyari saya, tapi saya tuh kondisinya malas gitu. Saya nggak jawab. Dia manggil saya nggak jawab. Tuh nggak saya kencing katanya gitu. Mungkin karena dia nggak ada jawaban, dia ngambil senter tuh. Mungkin nyari tempat kencing sendiri gitu kan. Begitu ada salah satu pohon yang dia senter, tiba-tiba dia lari. Nah katanya dia bilang, lihat saya lagi kencing gitu kan. Begitu dia balik lagi, saya tanya, kamu kenapa lari dan? Loh kok kamu ada di sini? Kata dia bilang gitu. Saya kan dari tadi di sini, bukannya tadi kencing di pohon. Saya dari tadi di sini enggak katanya. Enggak, saya lihat kamu lagi kencing di pohon. Enggak, saya di sini. Loh kalau gitu kita pulang aja. Yang lain udah tinggal aja, dia bilang gitu. Nah pada saat dia bilang gitu, udahlah kalau gitu, udah kita pulang sekarang gitu kan. Karena saya juga udah capek, udah males gitu kan. Ya rasa takut juga udah takut lah, selama perjalanan tuh memang selalu takut gitu. Nah pada saat kita mau jalan, tiba-tiba dari belakang ada yang bilang, mas mau turun ya katanya gitu. Terus si Angga bilang, enggak, si Angga nengok gitu sambil bilang, gimana itu? Udah pokoknya jangan ditengok, lihat aja lurus ke depan, saya bilang gitu. Pokoknya ada suara, ada apa, kamu jangan lihat ke belakang, lurus aja ke depan gitu. Nah begitu jalan, mungkin ini bagian yang mulai semakin saya pikir memacu rasa takut saya gitu. Semakin turun itu ternyata semakin mencekam gitu suasananya. Dari belakang orang-orang yang tadi ikut itu kedengeran, langkahnya itu kedengeran. Mereka tuh ngikutin gitu. Mereka ngikutin. Terus si Angga bilang, Pung kayaknya mereka ngikutin gitu kan. Iya kayaknya sih ngikutin, tapi udah pokoknya jangan dilihat. Kalau nanya juga pokoknya jangan dijawab gitu kan. Suaranya tuh semakin dekat. Kita semakin kencang, dia semakin dekat gitu. Semakin kencang, semakin dekat. Ya, udah lari aja lari gitu kan. Lari. Walaupun sempat jatuh karena gelap gitu kan, kita lari. Tiba-tiba memang karena lari semakin jauh suaranya, nggak kedengeran. Nah pada saat lari itu, mulai tuh di situ mencekamnya semakin bertambah. Jalur yang kita lewatin itu, tiba-tiba itu ada harimau. Tuh harimau tuh lagi duduk membelakangi kita, itu lagi duduk. Kita semua berhenti dulu sini, terus jangan berdiri, kita harus jongkok. Itu nggak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba kayak ada yang mengarahkan gitu. Kamu jongkok gitu. Itu dari suara dari belakang tuh ada yang bilang, kamu jongkok gitu. Suaranya itu suara kakek-kakek yang pada saat tersesat itu. Itu suaranya masih ingat, suara kakek-kakek itu. Dia bilang, si Angga bilang, kita harus gimana? Udah diam aja dulu sini. Terus akhirnya saya bilang, enggak, mungkin barangkali saya nggak tahu kita selamat apa enggak gitu kan. Ini udah jam berapa, mungkin pada saat itu udah jam 2 lewat atau mau jam 3. Kita nggak tahu jam berapa, ketinggian berapa kita nggak tahu. Udah kita pasrah aja lah gitu. Kalau saya banyak salah, maafin saya gitu. Sambil meluk saya tuh dari depan tuh dia meluk gitu. Terus saya bilang, ya sama-sama, saya juga saya maafkan gitu kan. Sempet tuh di situ yang tadinya kita sempat konflik, sempat emosi. Pada saat situasi itu
kita jadi deket lagi, jadi baik lagi gitu kan. Hanya saja memang situasi pada saat itu udah bukan situasi yang normal mungkin kan. Udah nggak, sekarang kita tunggu aja sampai dia pergi. Kalau dia pergi kita jalan. Itu sempat saya kepikiran gitu. Ya Allah, kalau sampai saya harus sampai di sini gitu, saya harus mati di sini, saya harus dimakan apa yang ada di depan itu, udah saya ikhlas gitu. Selesai saya kepikiran itu, dari bawah itu datang ada satu lagi yang lebih besar. Itu mungkin karena pada saat itu nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 10 meter lah jaraknya. Itu kelihatan dari bawah itu ada yang naik, ternyata macan yang lebih besar, mungkin seukuran sapi atau kerbau lah segitu. Tapi sebelum saya mati di sini, paling tidak saya harus ngelawan dulu gitu. Saya di situ ada bawa golok, sambil nunggu itu saya hanya pegang golok aja begini. Ayolah, berantem di sini gitu kan. Masalah saya harus mati di sini nggak apa-apa. Sempet si yang besar itu tuh ngeliatin, nggak lama kemudian terus dia lari ke arah sebelah kanan, padahal gelap tuh nggak tahu kemana, pokoknya lari ke situ. Dan nggak lama kemudian yang satu juga itu turun ke bawah. Kita turun aja lah, kayaknya udah jauh gitu kan. Akhirnya kita lanjutkan turun. Nah pada saat turun itu ada yang ngadang lagi, ada yang menghadang lagi dari balik pohon yang mungkin diameternya itu besar sekali. Itu ada pocong keluar dari pohon, sentuh keluar dari pohon, loncat gitu, nutup ke jalur. Duduk lagi, ada apa itu lihat di depan gitu kan. Ini apa sih kok begini katanya gitu kan. Saya punya salah apa? Udah jangan banyak ngomong, saya bilang.